nihil ya. Alhamdulillah. Kalian sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Barangkali ada yang sakit tapi memaksakan untuk hadir. Berarti sehat semua ya di sini. Alhamdulillah. Karena sekarang cuacanya lagi panas-panasnya, lagi terik-teriknya, kalian jangan lupa jaga kesehatan dan perbanyak minum air putih ya supaya nggak dehidrasi. Oke, langsung aja kita mulai pembelajaran. Jadi pembelajaran pada minggu kali ini yaitu kita akan belajar tentang materi teks eksposisi. Iya. Tapi sebelum ibu masuk pada materi inti, di sini ibu akan menjelaskan atau memaparkan apa sih tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jadi harapannya setelah ibu selesai menerangkan materi tes eksposisi ini, ibu berharap peserta didik atau kalian dapat memahami apa sih definisi dari tes eksposisi dan apa sih tujuan dari penulisan tes eksposisi itu, dan kalian juga dapat mengidentifikasi unsur kebahasaan tes eksposisi, menganalisis isi tes eksposisi, serta kalian juga dapat menyusun atau membuat sendiri tes eksposisi itu baik secara mandiri atau secara berkelompok. Nah, harapannya juga setelah kalian dapat menyusun atau membuat tes eksposisi sendiri, kalian dapat memaparkan hasilnya di depan teman-teman semua di depan kelas gitu ya. Jadi tolong untuk diperhatikan baik-baik supaya apa? Supaya tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini dapat tercapai. Oke anak-anak? Oke, ibu lanjut pada pertanyaan pemantik. Di sini ibu ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimanakah cara agar pendapat kita dapat dipercaya oleh orang lain? Ayo, siapa yang tahu? Ayo tunjuk tangan. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Gimana sih caranya agar pendapat kita itu dapat diterima atau dipercaya sama orang lain? Nyerah? Ayo. Jadi supaya pendapat kita dapat dipercaya oleh orang lain, yaitu kita menyampaikan pendapat dengan jujur, fakta, berdasarkan fakta, ya betul, dan juga data, gitu ya. Selain berdasarkan fakta dan data, kita juga harus menyampaikan dengan percaya diri. Karena apa? Ya karena bagaimana orang lain akan percaya dengan pendapat kita kalau kita sendiri kurang percaya dengan diri kita sendiri, gitu ya. Oke, lanjut pada pertanyaan yang kedua. Apa yang akan terjadi apabila sebuah pendapat tanpa adanya fakta? Menimbulkan salah paham. Iya, menimbulkan salah paham, betul. Apalagi? Iya, hoax. Dan orang lain juga akan nggak percaya sama pendapat kita karena tidak adanya bukti yang mendukung, dan pendapat kita juga akan mudah dibantah, gitu ya. Oke, lanjut pada pertanyaan yang ketiga, yaitu masalah apa di lingkungan sekolah yang perlu disampaikan solusinya? Guli, ya boleh. Itu solusinya apa? Solusinya apa Mbak Jani? Bahasa apa? Lapor ke guru BK, ya betul, itu juga salah satu solusinya. Semisal juga sekolah kalian banjir, solusinya apa? Buang sampah di tempatnya. Ya betul sekali. Oke, langsung aja kita masuk pada materi inti. Sesuai dengan apa yang dipaparkan di depan, jadi teks eksposisi ini adalah teks yang berisi gagasan, informasi, atau juga pendapat yang disampaikan secara logis, sistematis, dan juga berdasarkan fakta. Untuk apa? Untuk meyakinkan pembaca. Ya, teks eksposisi berarti kan bentuknya itu teks ya. Jika dipaparkan otomatis untuk meyakinkan pembaca. Tapi apabila teks eksposisi dipaparkan atau dibacakan di depan audiens, berarti untuk meyakinkan pendengar, gitu ya. Lanjut. Tujuan teks eksposisi di sini ada 3 tujuannya. Yang pertama apa Mbak Anjani, dibacakan? Menjelaskan suatu informasi, meyakinkan pembaca terhadap suatu pendapat. Yang ketiga, memberikan wawasan berdasarkan fakta. Iya, jadi sesuai yang sudah ibu paparkan dan dibacakan oleh Mbak Anjani. Yang pertama menjelaskan suatu informasi. Tujuan yang kedua untuk meyakinkan pembaca terhadap suatu pendapat, dan yang ketiga untuk memberikan wawasan berdasarkan fakta.
dan data dalam menyampaikan informasi. Tuh, lanjut pada struktur teks eksposisi. Di sini ada berapa strukturnya? 3. Yang pertama, Tesis. yang kedua, Argumentasi. yang ketiga. Penegasan ulang. Ya, oke. Jadi yang pertama itu tesis atau pernyataan pendapat. Jadi tesis ini berisi pendapat awal penulis tentang suatu masalah. Jadi intinya itu pendapat awal. Nah, yang argumentasi ini berisi alasan yang didukung oleh fakta. Yang ketiga, penegasan ulang, penegasan kembali pendapat. Jadi biar kalian gak usah pusing-pusing ngafalin, kalian tinggal ngafalin intinya aja. Jadi tesis itu berisi pendapat awal, argumentasi itu alasan, dan penegasan ulang itu penegasan kembali pendapat. Oke. Lanjut pada kaidah kebahasaan. Tolong Mbak Rizka dibacakan. Kaidah kebahasaan ada 4. Yang pertama menggunakan kalimat efektif. Yang kedua menggunakan konjungsi sebab akibat, karena, sehingga, oleh karena itu. Yang ketiga menggunakan kata baku, dan yang terakhir menggunakan istilah teknis. Ya, terima kasih Mbak Rizka. Ya, di sini kaidah kebahasaannya ada 4. Yang pertama menggunakan kalimat efektif. Kita menggunakan kalimat efektif. Jadi nggak usah bertele-tele, tapi langsung aja pada intinya. Yang kedua menggunakan konjungsi sebab akibat, karena, sehingga, oleh karena itu. Yang ketiga menggunakan kata baku. Oke, ingat kata baku tidak boleh menggunakan kata non baku. Dan yang keempat menggunakan istilah teknis. Lanjut pada langkah-langkah dalam menyusun teks eksposisi. Yang pertama kita menentukan topik. Topik apa sih yang mau kita buat? Ingat, topik bukan judul ya. Yang kedua menentukan tujuan. Setelah kalian mendapatkan topik, kira-kira apa yang akan dibahas? Semisal kayak tadi tentang pembulian di sekolah, angkat aja topiknya kalau kalian memang tertarik. Lalu langsung aja menentukan tujuan. Kalian mau memberikan tujuannya itu apa? Kalian mengangkat topik pembulian semisal. Yang ketiga mengumpulkan fakta dan data. Yang keempat, setelah kalian mendapatkan topik, menentukan judul dan memperoleh fakta datanya, kalian tinggal menyusun kerangka. Dan yang kelima, tinggal kalian kembangkan menjadi sebuah teks.
Di sini ada tesis, argumentasi, dan juga penugasan ulang. Oke? Oke, Ibu. Bagi dulu. Silakan dikerjakan. Waktu mengerjakannya 6 menit ya. Ya, Bu. Oke. Ayo, Mbak Kia, siapin. Iya, nanti kalau udah selesai tinggal langsung maju. Iya, itu di kolom-kolomnya. Jangan lupa dibuat judulnya ya. Iya, di samping topik. Bisa. Karena kalian sudah mengerjakan tugasnya, nanti perwakilan dari masing-masing kelompok maju untuk memaparkan ya. Ayo. Oke, dimulai dari kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan sama Ramadhan Janda, yang kedua Rizka, Nonik, Umu, Zaskia, Najwa, sama Reza. Topiknya itu bullying di sekolah. Judulnya perundungan pakai sekolah yang nyaman. Lebih keras lagi bahasa luar. Tesisnya, bullying di sekolah merupakan masalah serius yang dapat merusak kesehatan mental dan perkembangan siswa. Argumentasi bullying bisa berupa fisik verbal maupun sosial seperti mengucilkan teman. Dampaknya tidak hanya membuat korban sedih, tetapi juga bisa menurunkan kepercayaan diri, prestasi belajar, bahkan menimbulkan trauma. Selain itu, pelaku bullying juga berpotensi tumbuh menjadi pribadi yang kurang empati jika tidak dibina dengan baik. Lingkungan sekolah yang tidak tegas terhadap bullying akan membuat kasus ini terus terjadi. Di penegasan ulang ada, oleh karena itu, semua pihak di sekolah harus bekerja sama untuk mencegah dan menghentikan bullying agar tercipta lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Oke, terima kasih bahasa luar. Oke, dilanjut sama kelompok 2 ya. Silakan melakukannya. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Beranggotakan Anjani, Sri Mulyaningrum, Salsabila, Mahfiro, Naswa, Nasra, sama Rizky Rahmawati. Topiknya kebersihan lingkungan. Judul pentingnya menjaga lingkungan. Tesis kebersihan lingkungan sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan hidup. Argumentasi lingkungan yang kotor dapat menjadi sarang penyakit seperti demam berdarah dan diare. Sampah yang menumpuk juga menyebabkan bau tidak sedap dan merusak pemandangan. Sebaliknya, lingkungan yang bersih membuat masyarakat menjadi sehat dan betah. Menjaga kebersihan tidak sulit, cukup dengan membuang sampah pada tempatnya dan rutin kerja bakti. Penegasan ulang, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita turut menciptakan kehidupan yang lebih sehat dan nyaman. Oke, terima kasih Mbak Naswa. Lanjut, perwakilan kelompok 3 mempresentasikan hasilnya. Ayo, perwakilannya. Oke, silakan sana. Oke, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis dari kelompok 3 yang beranggotakan Syira, Bunga, Salwa, Naiza, Saskia, dan Reva. Topiknya dampak media sosial. Judulnya manfaat media untuk kehidupan sehari-hari. Media sosial memiliki banyak manfaat jika digunakan dengan bijak. Media sosial memudahkan komunikasi jarak jauh dan mempercepat penyebaran informasi. Selain itu, siswa bisa belajar dari berbagai konten edukatif. Banyak juga peluang untuk berkreasi dan mengembangkan bakat melalui media sosial. Namun, manfaat ini hanya bisa dirasakan jika digunakan secara tepat. Dengan penggunaan yang bijak, media sosial dapat menjadi
motor dapat menyebabkan berbagai penyakit. Sampah yang berserakan juga merusak keindahan dan kenyamanan. Sebaliknya, lingkungan bersih membuat udara segar dan hidup lebih sehat. Kebiasaan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya dan kerja bakti sangat membantu menjaga kebersihan. Kemudian penegasan ulangnya, oleh karena itu menjaga kebersihan harus menjadi kebiasaan setiap orang. Demikian hasil dari kelompok 4. Oke, terima kasih Mas Faris. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, anak-anak udah benar semua dalam pengembangan topiknya, dan untuk pembagian strukturnya juga udah bagus-bagus semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak buka terlebih dahulu LKPD di lembar terakhir. Sudah dibuka? Oke. Di situ kan ada kolom kosong ya? Iya, betul. Ada tulisannya judul poster. Kenapa kok materinya eksposisi tapi disuruh membuat poster? Ya, ini tuh tugas untuk minggu depan, untuk pertemuan berikutnya. Jadi kan tadi kalian udah membuat eksposisi tuh, udah dapet judulnya, udah dapet topiknya. Nah, nanti kalian tinggal kembangkan tes eksposisi yang sudah kalian buat menjadi sebuah poster, oke? Jadi judul poster ini tuh judul tes eksposisi yang sudah kalian buat, tinggal kalian kembangkan menjadi sebuah poster, dikumpulkan minggu depan, oke? Ya, baik, Bu. Oke, jadi kan kalian tadi udah belajar tuh tentang apa tadi belajarnya? Ya, dan juga kalian udah belajar untuk membuat tes eksposisi sendiri. Jadi ibu di sini ingin menyimpulkan, tadi kalian belajar tes eksposisi apa aja? Ciri-ciri. Iya. Nah, untuk strukturnya tadi ada berapa? 3. Pertama, tesis. Oke, tesis itu apa, Mbak Syira? Pernyataan awal. Pendapat awal. Ya nggak apa-apa, kurang tepat tapi udah bagus. Yang kedua apa, Mbak Nuni? Argumentasi. Itu apa, Mbak Nasfa? Alasannya dibawa dengan Iya, betul sekali. Nah, yang ketiga itu apa, Mbak Umu? Iya, betul. Baik, Ibu ucapkan terima kasih atas semangatnya dalam pembelajaran pada pertemuan kali ini. Dan jangan lupa untuk tugasnya minggu depan dikumpulkan. Tugasnya suruh ngapain? Poster dari tes eksposisi yang sudah kalian buat tadi ya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.